Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudariku yang saya cintai, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengambil hikmah dari kisah Nabi Harun alaihi salam. Mungkin kisah Nabi Harun ini jarang dikisahkan, bahkan mungkin banyak orang Islam yang belum tahu sepenuhnya atau belum begitu familiar dengan kisah Harun alaihissalam. Harun alaihissalam, beliau adalah kakaknya Musa alaihissalam, kakak kandungnya. Ada yang mengatakan beda 1 tahun, ada yang mengatakan beda 3 tahun. Harun alaihissalam, beliau dilahirkan di tahun yang mana tahun tersebut tidak ada pembunuhan bagi bayi yang baru lahir. Jadi beliau aman, hidup besar, dididik oleh keluarganya. Sehingga nanti ada perbedaan antara sifat Harun dan sifat Musa. Jadi kalau Harun ini sifatnya lembut, lemah lembut. Tetapi Musa alaihissalam, beliau dilahirkan pada saat atau pada tahun yang mana bayi-bayi yang laki-laki yang baru dilahirkan dibunuh. Dan beliau tidak dididik di keluarganya, tetapi beliau dididik di keluarganya Fir'aun. Jadi tentu berbeda didikan dengan orang tua sendiri dengan didikan seorang Fir'aun, seorang raja yang sangat ganas, sehingga mempengaruhi dari sifat Musa alaihissalam, orangnya keras. Ya. Beliau bertemu dengan ibunya pada saat waktu disusui saja. Setelah itu sulit untuk bertemu dengan Musa alaihissalam. Dan Musa hidup dan besar di keluarganya Raja Fir'aun, di kerajaan Raja Fir'aun, dan tidak sempat atau jarang sekali bertemu dengan Harun alaihissalam. Bahkan Musa alaihissalam ketika pernah terjadi kerisuan, beliau memukul seseorang sehingga orang tersebut meninggal. Jadi Musa alaihissalam seorang nabi, kebanyakan seorang nabi itu diberi kekuatan yang luar biasa. Jadi Musa diberi kekuatan, mukul seseorang langsung meninggal. Ya. Dan dikisahkan juga ketika Musa pergi pada suatu tempat, yaitu ketika orang-orang mengambil air dalam sumur, ya, laki-laki mengambil air dalam sumur. Mereka mengangkat tutup sumur itu dengan banyak orang, 9 atau 10 orang. Ya. Kemudian sumur tersebut ditutup kembali dan ada 2 perempuan yang akan mengambil air. Tentu nggak kuat untuk mengangkat tutup sumur tersebut. Maka Musa alaihissalam dia sendiri yang mengangkat tutup sumur tersebut. Karena Musa alaihissalam, kebanyakan nabi itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kekuatan orang-orang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, Harun alaihissalam setelah Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut. Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Musa dan kaumnya Bani Israel serta Harun alaihissalam pindah di kanan Gunung Tur. Kemudian Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Gunung Tur, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa alaihissalam berpesan kepada Harun adiknya alaihissalam untuk menjaga kaumnya. Jangan sampai mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka terpecah belah. Itu pesan Musa terhadap Harun alaihissalam. Dan Musa meninggalkan mereka yang dalam ayatnya disebutkan selama 30 hari. Tetapi disebutkan dalam tafsir aslinya memang Musa alaihissalam dijanjikan Allah selama 30 hari. Selama 30 hari itu untuk berpuasa sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menceritakan ada kesalahan kecil yang dilakukan Musa alaihissalam
yaitu beliau di hari ke-30-nya sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala, beliau bersiwak atau bersikat gigi untuk membersihkan mulutnya karena ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru karena pada saat itu beliau lagi puasa, melakukan membersihkan mulut adalah kesalahan. Karena dalam sebuah hadisnya, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Karena bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Sehingga ini merupakan kesalahan bagi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menundanya 10 hari lagi. Sehingga genaplah pertemuan Musa bertemu Allah Subhanahu wa taala genap 40 hari. Nah, dalam masa-masa ini tidak adanya Musa di hadapan kaumnya, terjadilah suatu fitnah. Yaitu ada seorang yang namanya disebut dengan Samiri. Samiri ini mengatakan kepada teman-temannya, beliau mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku tunjukkan Tuhan kalian? Maka kaumnya tentu iya katanya. Maka Samiri mengatakan kepada mereka, kumpulkanlah emas-emas yang kalian miliki. Maka setelah emas-emas itu dikumpulkan, Samiri membuat sebuah patung, yaitu anak lembu yang terbuat dari emas. Dan beliau mengambil Samiri, karena tidak baik, Samiri kemudian mengambil tanah dari jejak-jejak kudanya Jibril alaihissalam. Kemudian tanah itu dijatuhkan kepada anak lembu yang terbuat dari emas tadi. Kemudian anak lembu ini bisa berbicara, bersuara, ya. Sehingga makin yakinlah orang-orang atau teman-temannya Samiri, sehingga mereka menyembah anak lembu ini. Harun alaihissalam yang memiliki sifat yang sangat lembut, ya, termasuk Harun ini nabi yang sangat dicintai oleh kaumnya karena sifat lemah lembutnya ini, berbeda dengan Musa alaihissalam yang sifatnya kasar, gitu ya. Sehingga Harun alaihissalam sudah mengingatkan mereka, kenapa kalian menyembah selain Allah, ya. Perbuatan ini akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Harun sudah memperingatkan mereka. Tetapi apa jawaban mereka? Kata mereka, jangan peringatkan kami. Kalau tidak, kami akan membunuh kamu. Harun yang memiliki sifat yang sangat lembut ini tentu tidak punya kuasa lagi untuk merubah mereka, ya. Dan mereka pun, ya, yang menyembah anak lembu ini mengatakan kepada Harun, kami tetap akan menyembah anak lembu ini sampai Musa kembali kepada kami. Dan pada akhirnya ketika Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya, melihat kaumnya menyembah anak lembu, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam sangat-sangat murka kepada mereka. Maka Musa alaihissalam menarik kepala dan jenggotnya Harun alaihissalam, sebagaimana sifatnya kasar, gitu ya. Ditarik kepala dan jenggotnya sampai Harun mengatakan, ya bena umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Hai anak ibuku, karena sama-sama satu kandung, ya. Hai anak ibuku, jangan tarik kepala dan jenggotku, gitu ya. Jadi datang langsung marah Musa alaihissalam, ya. Langsung ditarik Harun karena mungkin Musa merasa kenapa didiamkan mereka menyembah patung, ya, menyembah anak lembu. Sesungguhnya Harun alaihissalam sudah memperingatkan mereka, tetapi peringatan tersebut tidak mempan, gitu. Kemudian Musa alaihissalam, kenapa engkau tidak memperingatkan mereka, ya, bertanya kepada Harun. Harun menjawab, ya Musa alaihissalam, sesungguhnya aku sudah memperingatkan mereka, jangan menyembah selain Allah. Allah akan murka kepada kalian. Sudah saya peringatkan, tetapi mereka melemahkan saya. Saya tidak mampu lagi. Bahkan mereka hampir membunuh saya kalau saya terus-menerus memperingatkan mereka. Kemudian Musa bertanya kepada Samiri, dan Samiri menjelaskan, ya, apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi Samiri, saya melihat
sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Saya melihat malaikat Jibril dengan kudanya menginjak tanah-tanah, kemudian tanah tersebut ada perubahan, sesuatu yang tidak dilihat manusia. Kemudian saya buat patung dari anak lembu, dari emas. Kemudian patung anak lembu tersebut saya taruh jadi jejak-jejak kudanya Jibril alaihissalam tadi, tanah atau debu. Kemudian saya letakkan di lembu tersebut dan lembu tersebut bisa berbicara. Kemudian ya, dengan ketegasannya Musa alaihissalam, dengan sifat kerasnya, maka si Samir ini diusir. Jadi orang-orang nggak boleh berbicara sama dia, dan dia juga tidak boleh berbicara sama kaumnya. Diusir, dihukum seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kisah singkat Harun alaihissalam. Jadi Harun ini diminta Musa alaihissalam untuk membantunya ketika menghadap Fir'aun, untuk membantu sebagai pembantu Musa alaihissalam berbicara di hadapan Fir'aun, karena Harun alaihissalam ini memiliki lisan yang lebih afsah dalam ayat disebutkan ya. Jadi lisannya lebih fasih daripada Musa alaihissalam ya. Mulanya doa Musa ya ketika berbicara, Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Musa alaihissalam, memiliki sulit untuk berbicara atau agak gagap gitu ya, sehingga beliau ketika berbicara berdoa terlebih dahulu, rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, rabbishrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah perkaraku, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kekakuan lisanku, yafqahu qawli, agar mereka paham ucapanku. Nah, Harun alaihissalam dijadikan Musa alaihissalam sebagai pembantunya untuk berbicara di hadapan Fir'aun ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang lembut agar mereka merasa takut. Jadi dari kisah ini kalau kita melihat antara Musa dan Harun ya, jadi ada dakwah dengan secara keras tegas, ada dakwah dengan secara lemah lembut. Jadi terdapat pada dua manusia ini, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi kalau Musa ini dakwahnya dengan keras tegas ya, tetapi kalau Harun dengan lemah lembut. Jadi memang dua-duanya bisa dipakai sesuai dengan kondisi. Memang aslinya dalam berdakwah itu kita dianjurkan untuk selalu lemah lembut ya. Sebagaimana ayat yang tadi disebutkan ya, idhaba ila fir'aun, pergilah engkau kepada Fir'aun dan ucapkanlah dengan ucapan yang lembut agar dia takut ya. Tapi kalau kita lihat hasilnya ya, kan tidak berhasil kan, dengan lemah lembut tersebut gitu ya. Yang dilawan adalah orang yang keras, Fir'aun, pembunuh gitu ya. Dengan lemah lembut, kalau kita lihat dari hasilnya kan tidak berhasil. Dengan ucapan lemah lembut tersebut, berhasilnya dengan mereka ditenggelamkan dengan di dalam laut ya. Baru orang yang melihat beriman ya, dengan kekerasan, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain berkait dengan berdakwah dengan lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau berlaku lembut kepada mereka. Seandainya engkau berlaku kasar kepada mereka, tentu mereka akan menjauh dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah Rasulullah SAW adalah dengan dakwah lemah lembut ketika berada di Mekah. Ya. Jadi aslinya berdakwah itu dengan lembah lembut, karena dengan kita berdakwah dengan ucapan yang lemah lembut itu lebih masuk dalam hati, lebih mudah diterima oleh manusia. Ya. Tetapi ketika baru mulai dakwah dengan kekasaran, sulit manusia untuk menerimanya. Seandainya menerima pun terpaksa karena takut gitu ya.
karena takut dan sebagainya, bukan karena iman ya. Tetapi ketika berdakwah dengan lemah lembut, baik, sopan gitu ya, maka manusia lebih menerimanya. Tapi ada juga hal-hal yang harus dengan kekerasan gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai lemah lembut dalam semua perkara. Jadi dalam segala hal dianjurkan untuk melakukan lemah lembut, halus gitu ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi yahrumu rifqa yahrumul khair." Atau kama qala Rasulullah SAW, seseorang yang terhalang dari melakukan kelembutan, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sya'nah, kata Rasulullah. Jadi kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan kelembutan itu ketika dicabut dari sesuatu, tidaklah pasti akan membuat sesuatu itu akan menjadi buruk, bertambah buruk. Ketika dicabut kelembutan akan menjadi buruk ya. Jadi memang pada awal ketika memulai dalam segala hal sesuatu itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan inilah akan menarik kebaikan ya. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan, orang yang terhalang dari kelembutan, berlaku lembut, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ada tempat-tempat atau waktu-waktu yang kita diperbolehkan untuk melakukan kekerasan. Contohnya untuk menegakkan hukuman bagi orang berzina misalnya. Bagi orang berzina ini enggak ada kita berlaku lembut. Jangan dihukum, kasihan gitu, enggak ada gitu. Orang mencuri gitu ya, sudah sesuai dengan nisab ya, udah enggak ada kasih sayangnya. Ya dilihat keadaannya juga gitu ya, keadaan orang mencuri tersebut. Apakah dia orang yang sangat miskin gitu sehingga mencurinya terpaksa, atau mencurinya untuk kekayaan gitu ya, beda hukumnya gitu. Kalau mencurinya terpaksa karena memang sangat miskin gitu ya, nggak makan berapa hari gitu, ini mungkin hukuman tersebut diangkat gitu ya. Tapi kalau mencuri koruptor gitu ya, sudah kaya mencuri, itu bukan tangan saja yang dipotong gitu ya. Yang lain-lain juga ikut dipotong biar sebagai pelajaran untuk yang lainnya begitu. Mulanya Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'khudkum bihima ra'fatun." Ya, "Fala ta'khudkum bihima." Ini adalah berkaitan dengan ayat antara laki-laki dan perempuan yang berzina. Jangan ambil belas kasih sayang kepada mereka berdua ini yang melakukan perzinahan. Lakukan hukuman sesuai dengan mereka diranjam ya keduanya itu, sesuai dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keadaan lain, Allah Ta'ala berfirman, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, kepada Nabi, "Hai Nabi, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin." Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz 'alaihim, dan berlaku keraslah kepada mereka. Ya. Jadi kalau terhadap orang-orang kafir tentu di sini tidak semua orang kafir. Orang kafir yang menentang Allah, orang kafir yang harbi, yang memerangi kita, yang berlaku keras kepada kita, yang memerangi Islam, ya. Maka kita pun harus berlaku keras kepada mereka. Ya. Dikuatkan dengan ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Gitu ya. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'u, dan orang-orang yang bersama mereka, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang memerangi kafir, yang memerangi ya. Ruhama'u bainahum. Mereka kasih sayang, lemah lembut di antara mereka. Jadi dalam berdakwah ada memang saatnya kita berlaku lemah lembut, ada saatnya kita berlaku keras gitu ya. Rasulullah melakukan dakwah di Mekah dengan lemah lembut karena memang belum memiliki kekuatan
gitu ya. Tapi ketika sudah memiliki kekuatan, tentaranya kuat, ya memang Rasul tidak langsung memerangi ya, kasih tahu dulu dengan cara lemah lembut dulu, cari solusi yang mudaratnya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau mereka nggak mau, malah justru mereka menentang, melawan ya, maka Rasul akan mengirim pasukan gitu. Nah ini ya, jadi kita mengambil dari pelajaran Nabi Harun alaihissalam dan Musa alaihissalam ya, karena kisah ini nggak mungkin terpisah tersendiri. Dan saya kira di dalam buku-buku juga kisah Harun alaihissalam tidak banyak yang menjelaskan secara lebar ya. Memang sedikit sekali kisah Harun alaihissalam, yang banyak adalah kisah Musa alaihissalam. Mungkin banyak kita dapat di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisah Musa bersama Fir'aun, itu banyak sekali. Tapi kalau kisah Harun sedikit. Jadi Harun hanya sebagai pembantu Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.